warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Poppy Idaimanarul Huda. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai irsyad nafsiyah sebagai strategi pertahanan diri di wabah COVID-19. Irsyad nafsiyah itu sendiri yaitu irsyad berarti bimbingan dan konseling, sedangkan nafsiyah adalah diri sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa irsyad nafsiyah adalah bimbingan konseling terhadap diri sendiri atau pemberian bantuan terhadap diri sendiri. Di dalam metode irsyad nafsiyah, Umar bin Khattab mengartikan irsyad nafsiyah adalah suatu metode dakwah di mana seorang konseli dan konselor menyatu dalam diri dai. Dengan kata lain, dai dan mad'u menyatu dalam diri seseorang. Jadi, seorang dai sebelum membimbing seseorang melakukan suatu tindakan yang baik terlebih dahulu, dia telah melakukan perbuatan baik tersebut. Seorang muslim yang baik adalah bersatunya kata dan perbuatan. Bagi siapa saja yang berbicara tanpa melakukannya terlebih dahulu, sebagaimana Quran surat Asy-Syaff ayat 3 yang artinya amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Seorang dai memulai dari diri sendiri, sehingga di saat dia memberi bimbingan kepada orang lain, auranya akan terpancar dan membuat seseorang mengikuti apa yang diperintahkannya atau apa yang dibicarakan oleh si konselor tersebut. Nah, negara kita sekarang ini sedang diuji dengan adanya wabah virus yang baru dan belum diketahui obatnya, itu menyebabkan banyak sekali warga negara kita yang terkena virus tersebut. Tidak sedikit, sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang telah terkena virus tersebut. Karena penyebaran virus yang amat begitu cepat, dapat menularkan melalui percikan air yang keluar dari mulut kita seperti batuk, bersin. Nah, banyak warga yang terkena dan bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Akibat adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kebaikan warganya dan untuk menguranginya rantai penyebaran virus tersebut, yang membuat diharuskannya seluruh warga negara Indonesia ini berdiam diri di rumah. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut berdampak kepada pendidikan, pekerjaan, hingga ibadah agama dan pola sosial. Hal ini membawa perubahan perilaku. Siap tidak siap, harus rela untuk berubah. Perubahan ini membuat banyak orang shock dan kaget, ibarat tubuh yang jatuh dari motor walau tidak mengalami luka, namun menimbulkan trauma dan ketakutan. Di sisi lain, banyak orang yang mengalami ketakutan berlebih dengan adanya virus ini. Bahkan ketika sedang mengalami flu saja berpikiran kematian sudah mendekat. Bertemu dengan orang pun sudah berpikir bahwa dirinya itu tertular. Menghadapi kenyataan ini, bagaimana yang harus kita lakukan agar kita tidak merasakan cemas dan ketakutan berlebih? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk tidak merasakan cemas dan ketakutan berlebih dengan cara selalu berpikir positif, tetap rileks, sering olahraga, hindari info-info yang tidak akurat atau hoax, dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Seandainya saja semua orang menerima realita yang terjadi, tentu mereka akan mentaati kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang tentu saja kebijakan tersebut telah disusun oleh orang-orang yang berpengetahuan dan berilmu. Namun, untuk sebagian orang ancaman kematian tidaklah menakutkan. Mati itu urusan Tuhan, katanya. Memang benar, mati itu urusan Tuhan, tapi kita sebagai manusia harus bisa berikhtiar. Banyak orang yang tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Banyak orang yang menolak untuk mengkarantina diri walau berstatus ODP, tetap mudik pulang kampung padahal diminta di rumah saja. Orang tersebut tidak tahu jika mereka memiliki potensi membawa ancaman terhadap orang lain.
Lagi-lagi ego muncul dalam situasi seperti ini. Warga yang merasakan penurunan dalam segi ekonomi yang mengakibatkan banyak timbulnya perilaku-perilaku kejahatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Seperti halnya sekarang banyak yang melakukan pencurian karena tidak adanya pekerjaan yang bisa mereka lakukan, sedangkan dia memiliki keluarga yang harus diberi makan. Sehingga disinilah peran irsyad nafsiyah. Sebagai manusia yang beragamakan Islam, kita memiliki keimanan dan ketakwaan. Tidak seharusnya melakukan hal-hal kejahatan seperti mencuri untuk menghidupi keluarganya. Bersabarlah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan. Karena Allah akan selalu memberikan rezeki kepada setiap manusianya. Dengan cara kita selalu bersabar, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan meskipun tetap di rumah saja dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti mencuri. Jadi di saat dalam kondisi seperti inilah kita harus selalu tetap bersabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, berzikir, selalu berikhtiar untuk tetap bisa bertahan dengan melakukan hal-hal yang telah diperintahkan dan dianjurkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan atau penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.